Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Baik, nuwasil fi syarhi kitab Qaul Sadid syarah kitab Tauhid di Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, mutawaffa sanah 76 wa 300 ba'da al-hijrah an-nabawiyah. Qala rahimahullah, bab asy-syarah, bab ma jaa fi sihir, bab bayani syai'in min anwa'is sihir. Bab penjelasan tentang sihir dan penjelasan tentang jenis-jenis sihir. Kata beliau rahimahullah, wajhu idkhalis sihri fi abwabit tauhid anna katsiran min aqsamihi la yata'atta illa bisyirki wat tawassuli bil arwah syaitaniyah ila maqasidis sahir. Kata beliau rahimahullah taala, sisi alasan mengapa pembahasan sihir ini dimasukkan dalam bab-bab kitab tauhid adalah karena kebanyakan jenis syirik itu tidak bisa terwujud kecuali dengan kesyirikan. Kecuali dengan kesyirikan dan bertawassul dengan rohnya setan-setan. yakni minta bantuan kepada arwah syayatin. Dan inilah hakikat dari sihir yang sebenarnya. Telah berlalu ya, ma'al isti'anati bisyayatin. Nah, maka ini merupakan kesyirikan. Karena itulah dimasukkan dalam bab-bab kitab tauhid. Karena ia merupakan lawan dari tauhid itu sendiri, yang menghapuskan tauhid sampai ke akar-akarnya. Kata beliau, fala yatim fil abdi tauhid. Fala yatim lil abdi tauhidun hatta yada'a as-sihra kullahu qalilahu wa katsira. Maka tauhid seorang hamba tidaklah sempurna sampai dia meninggalkan semua bentuk sihir, sedikit maupun banyaknya. Sampai dia meninggalkan semua bentuk sihir, sedikit maupun banyaknya. Baik. Di sini Al-Musannif rahimahullah sudah mengisyaratkan dari awal mengenai dua jenis syirik. Ya. Yaitu ada dua jenis sihir, yaitu sihir hakiki dan sihir yang ghairu hakiki, dalam artian sihir bermakna lugawi. Ya. Di mana sihir bermakna sihir hakiki itu semuanya mengandung tawassul dan isti'anah kepada asyayatin, semuanya. Sementara sihir yang makna lugawi, dan ini salah satu itlaq dalam lafaz syariat, itu tidak mengandung apa? Tidak mengandung isti'anah kepada asyayatin. Paham ya? Itulah maksud kalimat beliau, katsiran min aqsami, kebanyakan jenis-jenis sihir. Ya, kebanyakan jenis-jenis sihir ada yang tidak mungkin terjadi kecuali dengan bantuan setan. Nah, ini sihir yang hakiki. Kalau dikatakan kebanyakan berarti ada yang tidak. Ada yang tidak menggunakan isti'anah kepada syaitan. Nah, inilah sihir yang bermakna lugawi. Yang tersebut dalam hadis sejumlah riwayat yang disebutkan oleh Al-Matin rahimahullah. Kemudian beliau mengatakan tidak sempurna tauhid seorang hamba sampai dia meninggalkan semua bentuk sihir, sedikit maupun banyaknya. Ya, sedikit maupun banyaknya. Yakni baik sihir yang hakiki maupun sihir yang bermakna lugawi, ditinggalkan semuanya. Barulah sempurna tauhid seorang hamba. Kalau misalnya dia tidak meninggalkan sihir yang hakiki, maka tauhidnya batal. Kalau dia meninggalkan tauhid sihir yang hakiki tapi dia melakukan sihir yang bermakna lugawi, maka tauhidnya tidak sempurna, kurang. Misalnya dia mengadu domba, ya. Nah, atau misalnya dia menghubungkan benda langit dengan kejadian di bumi walaupun atas izin Allah,
atas kehendak Allah, ketetapan Allah, tapi menjadikannya sebagai sebab. Nah, ini kan syirik kecil, tidak merusak, tidak menghabiskan tauhid, tapi jelas mengurangi mencacati tauhidnya. Maka tauhid seorang tidak akan sempurna sampai dia meninggalkan semua bentuk sihir yang hakiki maupun yang lugawi, qalilihi wa kathiri, sedikit banyaknya. Walihada qaranahu syari'u bisyirki. Karena itulah Allah Taala syari di sini mengisyaratkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan penamaan asyari kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentu saja min babil majaz. Wa illa pemberi syariat sebenarnya adalah Allah Taala, bukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang beliau maksudkan di sini adalah syari adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena konteksnya, lihat apa teksnya ya. Walihada qaranahu syari'u bisyirki. Karena itulah asyari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggandengkan sihir dengan syirik. Beliau mengisyaratkan kepada apa? Kepada hadis sab'al mubiqat itu. Hadisnya siapa? Abu Hurairah. Ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Ya, apa itu? Qala asyirku billahi was-sihru. Syirik kepada Allah dan sihir. Nah, kata beliau, inilah alasan mengapa Rasulullah SAW menggandengkan sihir dengan syirik. Kenapa? Fasihru yadkhulu fi syirki min jihatain. Dikarenakan sihir itu bagian dari kesyirikan. Makanya sudah kita sebutkan bahwa ataf di sini mimbab atfil khas alal am. Ya, mengatofkan sihir kepada syirik itu mimbab atfil khas alal am, untuk menunjukkan bahayanya sihir ini. Iya, bahayanya sihir ini. Dikarenakan sihir ini, yakni semua kesyirikan tentunya mudarat dan murni kemudaratan 100%, tidak ada kebaikannya sama sekali itu kesyirikan. Cuman kalau seorang syirik kepada Allah, ini kalau kita memperbandingkan dua hal yang paling buruk ya, memperbandingkan dua hal yang sama-sama syirik. Bukan berarti salah satunya baik. Semuanya murni keburukan, tapi keburukan juga bertingkat-tingkat. Kalau ada seorang melakukan syirik, menyembah kepada selain Allah sendirinya, tidak mengganggu orang lain, ya dia musyrikin, ya kan? Tapi sihir, selain dia menyekutukan Allah dalam ibadah, dia juga merusak orang lain, maka lebih buruk, ya kan? Lebih buruk. Makanya ditekankan, diatofkan sihir kepada syirik untuk mengingatkan bahayanya sihir ini. Baik, karena sihir itu kalau syiriknya syirik sendiri, ya sifatnya lazim pada dirinya. Tapi kalau sihir itu kerusakannya bersifat muta'addi, artinya berimbas kepada orang lain juga yang kena. Ya. Kemudian disebutkan bahwa syirik bagian dari kesyirikan, sihir bagian dari kesyirikan dari dua sisi. Ya, sisi yang pertama, kata beliau rahimahullah, min jihati ma fihi min istikhdami syayatin wa min at-ta'alluq bihim. Ya, sisi yang pertama karena adanya istikhdam, minta tolong kepada setan-setan, dan at-ta'alluq bihim. Ya, dan tergantung kepada mereka. Bergantung kepada mereka. Nah, wa rubbama taqarraba ilaihim bima yuhibbun. Terkadang mereka mendekatkan diri kepada setan-setan ini ya dengan apa yang mereka sukai, dengan apa yang diinginkan oleh setan. Berupa apa? Kekufuran, disuruh merobek Al-Quran, disuruh kencingi Al-Quran, waliyadzubillah, ya disuruh misalnya taruh Al-Quran di atas WC, macam-macam. Hal-hal yang disukai oleh setan. Liyaqumu bi khidmatihi wa matlubih, agar setan-setan ini mau memenuhi, melayani si penyihir ini dan memenuhi keinginannya, kemauannya. Baik. Ini sisi persamaan yang pertama antara bahwa sihir masuk dalam kategori kesyirikan dari sisi ini, yaitu padanya ada minta bantuan kepada setan-setan. Dan jangan dikira setan memberi gratis. Iya, dan setan dan namanya makhluk gaib, kita nggak tahu dia jujur atau dusta, kan begitu ya. Kita nggak tahu dia jujur atau dusta. Makanya menutup pintu bermuamalah dengan jin itu yang lebih selamat. Jelas ya? Itu yang
lebih selamat. Nah, walaupun mereka sebutkan apa hukumnya minta bantuan kepada jin, jin ya, bukan setan, jin, jin kan minta bantuan kepada jin pada perkara-perkara yang mubah. Misalnya ada seorang berteman dengan jin, tolong angkatkan meja itu, diangkatkan meja. Nah, jadi apa bedanya jin dengan manusia dalam hal minta tolong? Tentu saja ada perbedaan, ya kan? Manusia kelihatan, ya, kita tahu dia benar, jujur atau tidak. Setan kita nggak tahu dia biar dia mengaku saya jin muslim. Mana kita tahu, dari mana kita bisa pastikan? Ya, maka pada dasarnya menutup pintu bermuamalah dengan jin itu yang lebih selamat. Ya, sadal lidzari'ah. Minta bantuan pun walaupun awalnya cuma minta perkara-perkara mubah. Kalau itu setan jahat, ya dia bisa memberi makar yang membuat seorang ketergantungan minta bantuan kepadanya sampai pada akhirnya apa? Minta dalam perkara-perkara ya yang merupakan kesyirikan. Dan kalau dia setan dan itu jelas sihir, sihir itu setan, minta tolong kepada setan, tidak mungkin dia membantu gratis. Ini sisi yang pertama, bahwa semua sihir itu masuk kesyirikan karena ada muamalah kepada setan dalam hal minta bantuan dan ketergantungan. Dan yang namanya minta bantuan dan ketergantungan kepada setan tidak mungkin gratis. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Jelas ya? Sisi yang kedua, wa min jihati ma fihi min da'wa ilmil ghaib wa da'wa musyarakatillahi fi ilmihi wa suluki turuqi al-mufdiyati ila dhalik wa dhalika min syu'abi syirki wal kufri. Sisi yang kedua, sihir masuk dalam kategori syirik, yaitu karena padanya terdapat klaim mengaku tahu perkara gaib, mengaku bersekutu dengan Allah, yakni dia juga musyarakah, ya, dia juga punya saham, ya, terkait dengan ilmu Allah, dia juga punya sebagian dari ilmu Allah, dan menempuh jalan-jalan yang mengantarkan kepada klaim ilmu gaib. Iya, nggak lepas daripada itu. Memang betul dukun dan penyihir itu beda, ya kan? Secara profesi tujuannya bentuknya beda. Tapi yang namanya perdukunan itu sudah erat melekat pada apa? Pada penyihir. Biasanya penyihir itu dukun sekaligus. Beda dengan dukun, biasanya dia cuma dukun toh, tapi penyihir tidak. Ya kan? Ada yang cuma tahu ya, tahu perkara gaib, tapi kalau nyihir, nyihir kan kayak santet gitu ya. Tahu enggak? Tapi kalau dia bisa seperti itu, dia bisa nyihir, itu biasanya identik juga dengan ilmu gaib. Dia dianggap tahu perkara. Dan memang dia tahu perkara gaib. Salah satunya adalah apa? Ya lihat bangsa jin. Ya kan? Allah Ta'ala jelas mengatakan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia melihat kalian, ya, si iblis melihat kalian dari sisi kalian tidak apa dia dan keturunannya melihat kalian dari sisi kalian tidak melihatnya. Ini nas tegas dari Allah Ta'ala, tidak ada seorang pun yang bisa melihat jin dalam rupa aslinya. Tidak ada. Nas tegas. Karena itulah Imam Syafi'i mengatakan siapa yang mengatakan mengklaim dirinya bisa melihat jin dalam rupa aslinya, itulah persaksiannya. Fasik. Fasik. Ya. Dan ini terbukti, ya. Terbukti orang-orang yang mengaku melihat jin itu bermasalah. Itu apa? Pasti bermasalah mentalnya. Bermasalah mentalnya. Orang-orang yang mengaku melihat jin, bisa melihat jin dalam bentuk aslinya, ya, bawa aja ke psikolog, diobati. Itu penyakit mental, penyakit kejiwaan, halusinasi, ya, ya. Anak-anak indigo dan semacamnya itu berpenyakit mental. Apa kalau istilahnya skizo ya? Ya. Melihat sesuatu yang tidak ada, tidak nyata. Dia yakin betul, betul ini saya lihat betul, tapi akal merusak. Nah, jelas sampai sini? Mana bukti paling jelasnya? Bukti paling jelasnya orang yang mengaku lihat jin itu bohong. Bukti paling jelasnya beda negara, beda hantunya ya. Ada nggak pocong di Jepang?
Dan pocong cuma di Indonesia, tidak ada pocong di Jepang, ya kan? Ada nggak Dracula vampir di Indonesia? Tidak ada. Karena setiap orang-orang yang bermasalah mental seperti itu menghadirkan ketakutannya dalam wujud sesuai dengan apa yang ditakuti di tempatnya masing-masing. Itu murni khayalan ketakutan. Ada sesuatu dia hitam-hitam, gitu ya. Akalnya bekerja. Ini apa ini? Dengan begitu. Ada kresek-kresek suara didengar. Ini apa ini? Dan akal manusia itu sudah kayak terbentuk untuk mencari tahu segala sesuatu. Harus tahu ini. Tidak boleh gantung. Apa ini? Harus dapat jawaban. Maka dimunculkanlah pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran dalam pikirannya. Ini kayaknya ini. Kayaklah kalau kalau kita lihat awannya, ada yang lihat kayak gajah awannya, ada yang kayak gini. Padahal awannya awan gitu. Cuman imajinasinya orang itu melihat berbeda-beda, ya kan? Nah seperti itu. Nah, maka mereka ini iddia ilmu ghaib, mengaku tahu perkara gaib, mengaku melihat jin dan setan dalam wujud aslinya. Dia gambarkan begini dan begitu. Nah, sudah ya. Maka dan sama seperti malaikat sama setan-setan juga sama. Semua makhluk gaib, namanya gaib nggak bisa dilihat. Mungkin dia mendengar pengabaran dari jin-jin, iya. Dia mendengar, iya kata Nabi SAW, dia mendengar dari pencuri dengar. Tapi apakah disebutkan mereka melihatnya secara langsung dalam wujud aslinya ya, dalam wujud aslinya. Kalau dalam rupa hewan ya mungkin saja karena memang mereka punya kemampuan merubah wujud. Malaikat juga sama, kita merubah wujud. Kelihatan sama sama sahabat gitu. Tapi bukan dalam rupa aslinya, ya kan? Lihat anjing hitam, setan, oke. Dalam bentuk anjing, bukan dalam bentuk wujud aslinya. Karena Allah tegas mengatakan tidak ada yang dia kamu tidak bisa melihat mereka. Nah, Allah Taala alam bisawab. Iya, karena itu seperti kita katakan ya, siapa yang mengklaim tak lihat, ya, tidak usahlah dibilang ilmu lihat ngaku ilmu gaib dulu, mengaku bisa lihat setan dengan mata kepalanya langsung dalam wujud aslinya, ini pembohong fasik, ditolak persepsi. Ini orang yang bermasalah mentalnya, ya, masalah kesehatan. Baik, kata beliau rahimahullah. Jadi dari sisi yang lain, mengapa sihir dikategorikan kesyirikan? Karena dia mengklaim tahu ilmu gaib, tahu ilmu gaib. Mengaku punya apa musyarakah ya, sama-sama punya sebagian dari ilmu Allah atau dia bahasakan Allah yang kasih tahu beritahu atau yang semacamnya. Nah, dan kalau ada manusia tahu perkara gaib ini cuma dua, kalau bukan nabi pembohong, ya kan? Itu sudah sebutkan bahwa alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man yurtada min rasul. Jadi kalau ada orang mengklaim tahu sebagian ilmu gaib, kalau bukan rasul pembohong. Itu saja. Dan kemungkinan pertama mustahil karena pintu kenabian sudah tertutup. Tinggal opsi yang kedua, pembohong. Kalau dia mengaku tahu perkara perkara gaib dan menempuh melakukan turuk jalan-jalan yang mengantarkan ke sana. Walaupun sekali lagi itu perkara yang mustahil. Mustahil ada manusia yang tahu perkara gaib. Ya, mustahil. Ada manusia yang tahu perkara perkara gaib. Jin-jin juga tidak tahu perkara gaib. Malaikat tidak tahu perkara gaib. Nabi SAW tidak tahu perkara gaib kecuali sifatnya kasuistik yang sudah kita sebutkan untuk menguatkan dakwah apa? Untuk menguatkan tanda kenabian. Ya. Jelas ya? Maka apa yang mereka sebutkan, apa yang mereka katakan itu semuanya merupakan murni mengada-ngada. Murni mengada-ngada. Nah, belum lagi dampak buruknya seperti yang akan diterangkan nanti. Ini baru dari sisi tauhidnya. Jelas ya? Wadzalika min syu'abi syirki wal kufri, dan mengklaim tahu perkara gaib itu cabang-cabang kesyirikan dan kekafiran. Jelas. Sudah betul dalilnya. Qala rahimahullah. Wa fihi aidan, selain ini dari sudut pandang kesyirikannya nih. Jelas. Dan itu sudah cukup menunjukkan keburukannya. Dan sihir
tidak ada kebaikannya sama sekali dari sudut pandang manapun. Tidak ada keuntungannya. Iya, tidak ada keuntungannya. Sihir ya, sihir. Mana ada penyihir yang kaya? Ada penyihir dukun-dukun yang kaya. Kalau kaya, enggak akan praktek. Apa ini? Penipu. Penyihir betulan ya, penyihir yang betul-betul istianah dengan syaitan. Bukan bukan pesulap yang pakai alat dan seterusnya. Oke lah, itu kan entertain. Ya, dan itu pun sudah kita katakan haram karena menipu kaum muslimin dan juga menjadi sarana memboleh apa namanya sarana kepada hal-hal yang semacam itu. Dia dianggap mengetahui perkara goib dia, padahal tidak, semua tipuan, tipuan semuanya. Tapi orang yang bermuamalah betul-betul dengan setan gitu ya, bersekutu dengan setan betul-betul nyir, mana ada yang kayak. Nah, jadi tidak ada untungnya, tidak dari dunia apalagi di akhirat. Ya, tidak di dunia apalagi di akhirat. Kemudian kerusakan yang lain dari sisi itu tadi, dari sisi kesyirikan, dari dua sisi. Kenapa dikatakan syirik? Wa fihi aidan min at-tasarrufat al-muharramah wal af'alul qabihah. Pada sihir juga terdapat perbuatan-perbuatan, praktek-praktek yang diharamkan dan perbuatan-perbuatan yang keji. Seperti apa? Kal-qatal, bunuh. Ya, apakah sihir bisa membunuh? Ya, bisa membunuh. Betul. Kenapa? Karena kita yakin, kita tahu setan itu bisa memudaratkan dengan izin Allah. Wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa biiznillah. Kalau Allah izinkan bisa. Apakah setan bisa membunuh? Bisa. Ya sampai sini bisa. Cuman maksudnya kalau bentuk membunuhnya kayak santet, ya. Kalau membunuh kan ya bisa aja dia dia lakukan sesuatu. Tapi kalau yang dimaksud dengan santet dan semacamnya ini tidak masuk akal dan tidak pernah ada buktinya. Tidak pernah ada bukti nyata ada orang meninggal karena disantet. Nggak ada. Semuanya tipuan. Dan semuanya tipuan. Dan dari dulu para ulama menentang para penyihir. Sihir saya. Dari dulu para ulama sampai di zaman sekarang pun banyak menantang dan tidak pernah terjadi. Ya kan? Tidak pernah terjadi. Ya, ya kan? Bayangkan kalau darah bisa berubah jadi paku itu kan luar biasa. Dan itu mustahil. Para ulama sudah menjelaskan tidak ada satupun penyihir, bahkan jin, siapa jin sekalipun, tidak akan bisa merubah benda A menjadi benda B. Itu mustahil. Nggak mungkin. Kertas jadi uang itu nggak mungkin. Daun berubah jadi uang mustahil. Nggak mungkin. Ya. Darah berubah jadi paku, ada tiba-tiba ada telur dalamnya. Dari mana telurnya? Dikirim dari sana. Mustahil, nggak mungkin. Semua tipuan. Ya, nggak usah dari kacamata syariat. Nggak usah dari belum belum dari kacamata syariat. Dari sisi apa namanya medis. Ya, dari sisi ilmu pengetahuan modern itu nggak mungkin. Mana caranya? Benda dari sini satu pindah ke sana lain. Itu kan apa namanya kalau begitu? Teleportasi ya. Seandainya itu ada, itu dukun-dukun sudah bikin di alat teleportasi dan bangkrut sudah JNE itu kirim barang nggak perlu kita pakai JNE. Seandainya ada kan begitu ya. Seandainya ada, nggak perlu orang kirim jarak jauh pakai apa. Hmm. Nah, itu kan teleportasi pindah tempat gitu. Kalau ada betulan seperti itu teknologi luar biasa. Karena Amerika gitu. Ya. Tapi tidak, itu semua kebohongan. Murni merupakan kebohongan. Nah ya. Jadi bedakan antara sihir yang betul-betul sihir minta-minta betul bantuan kepada setan dan setan betul-betul memudaratkan dengan izin Allah dengan praktek-praktek perdukunan di zaman sekarang yang kebanyakannya merupakan penipu. Kalau tidak boleh dikatakan hampir semuanya penipu. Ya. Dan di zaman sekarang
pasar untuk membeli alat-alat perdukunan itu banyak, ada. Jadi kita beli alat-alat di orang itu beli alat-alat perdukunan yang menipu, alat-alat sulap dijadikan alat perdukunan. Itu dibeli, gampang dibeli dan bisa gampang dipelajari. Gampang dipelajari. Kalau mau belajar aja bisa. Alat-alatnya sudah mendukung. Jadi apa yang ada ditontonkan di media sosial sekarang, di TV dan semacamnya, berupa ini sihir, ini ilmu tenaga dalam, itu bohongan, settingan, tidak ada yang benar. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ya Allahumma tadi sama-sama kerasukan jin dua-duanya. Dan para ulama ya seperti kalau Salim bin Taimiyah juga pernah memberikan tantangan kepada penyihir. Pernah memberikan tantangan kepada penyihir. Jelas ya? Nah, dan memang tidak akan terwujud. Baik. Allahu taala alam bisawab. Al-qatl bisa membunuh, bisa dengan izin Allah taala. Nah, bisa menyesatkan, bisa. Di zaman dahulu kan orang tersesat di padang pasir sampai meninggal. Namanya apa? Al-hamma. Setan yang apa? Setan kalau kita ini di Indonesia setan keder gitu ya. Bikin orang tersesat di jalan sampai dia keluar-keluar. Ada seperti itu di padang pasir, tapi kalau kita kan jadi ada setan yang seperti itu. Al-qatal at-tafriq bainal mutahabbain. Ada membuat dua orang yang tadinya saling menyukai saling membenci, suami istri karena sihir salah satunya, dua-duanya cerai. Tersebut dalam Al-Qur'an. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Nah, mereka bisa membuat apa? Tadi membuat seorang benci kepada, memisahkan dua orang yang saling mencintai. Nah, kalau bisa memisahkan, berarti kebalikannya juga bisa, ya kan? Ya, yaitu apa? Membuat dua orang saling menyukai padahal asalnya tidak. Sihir ini disebutkan setelahnya wasarfi wal atf. Asarf itu apa? Memalingkan, membuat dua orang yang tadinya tidak ada masalah saling membenci, atau tadinya saling mencintai saling membenci. Itu sarf. Kalau ataf mengatofkan, menggandengkan. Tadinya tidak bagus suka menjadi suka. Ini sihir seperti ini hakiki. Ada. Jelas ya? Nah, dari sini juga berimbas kepada yang lain. Berarti apa? Berarti setan punya kemampuan dengan izin Allah, gitu ya, atas izin Allah bisa membuat orang itu bermasalah. Karena sudah kita sebutkan bahwa setan itu ada, kata Nabi SAW ya, jadi pribadi Adam majrodam, ya kan? Majrodam bisa mempengaruhi cairan-cairan kimia di otak, ya, darah dan seterusnya. Bisa membuat moodnya orang tidak, ya, jelas lah itu, jelas ya. Nah, membuat dia bermasalah, dia melihat sesuatu yang tidak kenyataan sebenarnya, dia mendengar sesuatu yang bukan itu, tidak ada kejadian seperti itu, omongan seperti itu, tapi dia dengar, ya. Jelas ya. Ya. Ini bentuk-bentuk sihir. Nah, sama seperti di sini ya, inilah asal muasal kayak penglaris. Apa itu penglaris? Orang tidak mau belanja jadi belanja di sini, ya kan? Itu kan juga apa? Sihir al-ataf. Tadinya tidak mau belanja, tidak ini, tiba-tiba orang belanja. Atau sorof. Sorof sihir sama sihir pandangan. Tokonya terbuka tiap hari, tapi setiap pandangan lewat dia dibilang tutup. Itu kan apa? Sorof sama. Dia melihat sesuatu yang tidak nyata. Baik. Wasai fi taghyiril uqul. Usaha untuk merubah akal, mengganggu akal ya. Sihir. Nah, jelas ya? Iya. Seorang dirasuki oleh setan, dirasuki oleh jin, ya kan bisa merusak akalnya. Melihat sesuatu yang tidak lihat, menghayalkan sesuatu yang tidak nyata, membentuk gambaran-gambaran di benaknya kayak begini dan begitu.
Kalau ditanya, dia, kamu lihat, iya saya lihat betul. Ya orang gila, orang kaya kalau anda bicara sama orang gila bermasalah mentalnya, dia bilang ini ada begini, percaya nggak? Ya, artinya dia tidak normal. Dia merasa sesuatu yang tidak ada. Yakin di 100%. Penyakit kejiwaan kan begitu. Kayak penyakit skizo itu kan parah gitu. Bisa berburuk sangka kepada orang, mendengar sesuatu yang orang tidak ngomong begitu, dia dengar begitu. Seakan-akan membicarakan dirinya. Ya, melihat kepada dia pandangan biasa, dia lihatnya pandangan jahat gitu. Jadi betul-betul apa namanya akalnya dirusak oleh setan. Tagir al-ukul, merusak akal. Wahada min afdha'il muharramat. Dan ini termasuk apa? Ya, keharaman yang paling besar. Setelah sihir, setelah syiriknya. Setelah faktor syiriknya, kerusakan terbesar dari syirik, dari sihir bisa sampai membunuh, ya, memisahkan dua orang yang saling mencintai, ya, merusak akal sehat manusia. Makanya orang-orang yang bisa tertipu dengan dukun-dukun dan peramal, ya kan? Rata-rata orang yang tidak punya ilmu pengetahuan. Gak usah dia pengetahuan ilmu agama, pengetahuan ilmu dunia yang apa namanya, yang benar ya. Tidak akan mudah tertipu dengan hal seperti itu. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa dzalika min asy-syirki wa wasaili. Walidzalika ta'ayyana qadlus sahir li syiddati mudarratihi al-sadiq. Dan ini semua termasuk kesyirikan atau wasilah kepada kesyirikan. Karena itulah harus ya ta'ayyan, yakni wajib membunuh penyihir karena besarnya mudarat dan kerusakan yang ditimbulkan olehnya. Yakni baik dia menyebabkan orang lain terbunuh ataupun tidak, tetap hukuman matinya apa? Dibunuh. Kata Al-Musannif rahimahullah berdasarkan asar yang sudah disebut. Nah, wallahu alam bisawab. Qala rahimahullah wa min anwa'ihi al-waqi'ati fi katsirin minan nas an-namimah. Di antara jenis-jenis syirik yang banyak terjadi di tengah manusia adalah adu domba. Beliau mengisyaratkan kepada hadis yang terakhir. Sebelum terakhir ya. Ala hal unabbiukum mal adha ya namimatul qalatu bainan nas. Ini termasuk sihir, yakni lugawi. Kenapa namimah dikatakan sihir? Limusyarakati halis sihri fit tafriq bainan nas. Kita sudah sebutkan ya, dua sisi persamaan antara adu domba dengan apa? Dengan sihir. Satu dari sisi sebabnya, yang kedua dari sisi akibatnya. Dari sisi sebabnya sama-sama tidak diketahui secara jelas, tiba-tiba bermusuhan saja. Dan yang kedua dari sisi akibatnya, yaitu membuat dua orang yang tadinya tidak apa-apa menjadi bermasalah. Dan kata beliau, mengapa namimah dikategorikan sihir? Di musyarakati halis sihri fit tafriqi bainan nas. Karena menyerupai sihir dalam hal memisahkan dua orang, membuat dua orang saling bermusuhan. Ini dari sudut pandang apa? Sebab atau akibatnya? Dari sisi akibatnya. Wa taghyiru qulubil mutahabbaini wa talqihi syurur, atau mutahabbina afwan. Karena jamak yang qulub. Ya qulub jadi mutahabbin. Nah, dan juga merubah hati orang-orang yang saling mencintai dan menyebarkan benih-benih keburukan di tengah manusia. Nah, jelas ya? Misalnya ada seorang datang ya, kepada dukun. Dia bilang saya mau usaha ini. Saya mau usaha ya. Nah, lagi kerja sama. Baik, sama. Saya mau tahu ini peluang bisnisnya ya. Misalnya bagaimana ini saya lanjutkan bisnisnya atau tidak. Saya baru memulai. Lihat, ini terserah ya, apakah dia menipu orang atau betul-betul dapat dari setan gitu ya. Karena kan yang seperti ini juga gampang ditipu kalau dia sudah tahu ya.
Dia bisa melakukan riset. Si jin juga bisa aja cari riset orang. Misalnya lah, anggaplah dia bilang, dia tebak atau dia tahu lah. Saya tahu pasti teman usahamu si Fulan kan, ya kan? Teman usahamu pasti si Fulan. Kok tahu? Betul Mbak. Ya. Betul, dia teman usaha saya. Jangan lanjutkan. Ini orang jelek. Pasti usahamu akan rusak. Ya kan? Merusak hubungan dua orang. Tidak ada apa-apa saja. Tidak mungkin si dukun bilang apa? Lanjutkan baik-baik saja. Tidak ada kalau kita datang ke dukun menanyakan tentang sesuatu, hampir tidak mungkin jawabannya positif. Baik begitu. Selalu auranya apa? Selalu jawabannya jawaban pesimis. Tidak berhasil. Ini kamu disantet. Ini orang dekat sendiri gitu ya, yang kirimin kamu begini-begini. Kenapa? Karena kalau jawabannya negatif, dia tidak perlu pertanggungjawaban. Gitu tidak? Kalau dia bilang, "Ah, ini bisnismu tidak bagus, berhenti, jangan lanjutkan." Baik, apakah dia butuh membuktikan jawabannya? Nah, kalau dia percaya sama si dukun, apa yang dilakukan? Berhenti kan? Tidak jadi usaha kan? Sudah, dia tidak perlu membuktikan apa-apa. Tapi kalau dia bilang, ini teman usahanya bagus, lanjut, lancar gitu ya. Jadi kan butuh dipertanggungjawabkan. Ketika ternyata usahanya mandek, pasti datang minta tanggung jawab. Katanya bagus. Ini ternyata usaha saya mandek sama dia. Artinya apa? Kalau dia jawab dengan jawaban positif, jawaban-jawaban baik, dia butuh mempertanggungjawabkan jawabannya. Kalau ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi kalau dia bilang, stop, jangan lanjut, ini orang jelek, nanti usahamu mandek, dan seterusnya. Modalmu akan ini. Dikasih jawaban-jawaban pesimis. Apa yang dilakukan? Ya kan? Apa yang dilakukan? Kalau dia percaya dia akan berhenti. Kalau berhenti, si dukun tidak ada yang butuh dipertanggungjawabkan. Karena berhenti. Dan kalau sudah seperti itu, kita sendiri akan mencari-cari. Karena kan asalnya orang datang ke dukun karena ada kepercayaan. Nah, kepercayaan itulah yang membuat dia melihat sesuatu yang dia tidak yang tidak ada. Oh iya, kayaknya kalau dipikir-pikir juga, memang teman saya ini begini dan begitu. Padahal tadi ada kepikiran, dia sendiri yang mencari apa? Argumen-argumen untuk menguatkan kalamnya si dukun. Iya juga ya, kayaknya dia pernah begini, pernah begitu. Jadinya memata-matai melacak saudaranya. Yang tadinya dia tidak ada masalah. Gara-gara gara-gara itu. Jelas sampai sini? Lihat. Kalau ada apa medis. Kalau disebut nama penyakitnya apa coba? Bisa dipertanggungjawabkan? Ini penyakitnya ini. Pas cek ke dokter beda. Tapi kalau dia bilang ini santet, kamu dikirimi, ya kan? Siapa yang bisa mempertanggungjawabkan itu? Mau ke dokter, beda ranahnya katanya. Dia bilang ini yang santet kamu orang dekat sendiri, orang dekat sendiri. Lihat, jadinya berpikir macam-macam kepada orang. Memang begitu tujuannya, merusak. Kata Allah Taala, yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, bukan hanya istri tapi orang-orang dekat. Nah, talqihu syurur, menyebarkan benih-benih kerusakan di mana-mana. Makanya wajar penyihir ini dibunuh, dihukum mati karena merusak. Baik. Nah, qala rahimahullahu taala fasihru anwa'un wa darakat ba'daha aqbahu wa asfalu min ba'd. Maka sihir itu anwa'un wa darakat. Ingat, darakat itu tingkatan ke bawah. Kalau darajat tingkatan ke atas. Darajat ini darakat tingkatan ke bawah. Anak tangga turun ke bawah namanya darokat. Kalau anak tangga ke atas namanya darajat. Baik. Maka sihir itu ada banyak jenis dan darokat. Yani sebagainya lebih buruk dibandingkan yang lain, lebih rendah dibandingkan yang lain. Nah, yakni ada yang sampai dalam, ada yang di dosa besar gitu ya. Ada yang di dosa besar, ada yang di syirik kecil, ada yang syirik besar. Ya, ada yang dosa besar seperti namimah, ya, menipu orang, ya, hipnotis. Ini kan dosa besar. Menipu, mengambil harta orang. Ada yang syirik kecil, berupa apa? Meyakini sesuatu yang bukan sebab. Masih meyakini Allah Ta'ala
Tapi sebabnya bukan sesuatu yang merupakan sebab syar'i dan kauni. Bukan. Ada juga yang syirik besar, yaitu sihir yang padanya ada isti'anah kepada asyayatin. Baik, wallahu taala alam bisawab. Ini selesai penjelasan terkait dengan apa asing. Iya. Qala rahimahullah pada bab berikutnya, bab ma jaa fil Qur'ani wa nahwihim. Bab penjelasan tentang Tuhan, dukun-dukun dan yang semisal mereka. Penjelasan tentang dukun-dukun dan yang semisal mereka. Baik. Di sini Al-Musannif rahimahullah menginginkan dengan bab ini untuk menjelaskan terkait dengan ancaman yang keras bagi orang yang mendatangi dukun, apalagi dukunnya sendiri. Lihat ya, di sini terdapat penjelasan mengenai ancaman kepada semua orang yang mendatangi dukun, sekaligus menjadi ancaman bagi dukunnya sendiri. Karena kalau yang mendatangi saja diancam keras, apalagi sih yang didatangi, di dukunnya. Ini tujuan bab ini dibuat oleh Al-Musannif rahimahullah, jadi maja'a fil kuhan wa nahwihim minal wa'idis syadid. Ya, bisa ditakdirkan begitu. Penjelasan tentang perdukunan, apa-apa yang datang terkait dengan dukun-dukun dan semisalnya, yakni berupa ancaman yang keras bagi yang mendatangi dan yang didatangi. Baik. Hubungan bab ini dengan bab sebelumnya sudah kita sebutkan ya, bahwa sihir itu biasanya disertai dengan praktik perdukunan. Penyihir itu biasanya dukun juga sekaligus. Biasanya penyihir itu dukun, tapi dukun belum tentu penyihir. Walaupun ada juga dukun sekaligus penyihir. Ya, karena kan bentuknya berbeda. Bentuknya berbeda. Sihir itu praktiknya banyak macam. Salah satunya mengaku mengetahui perkara gaib. Bisa. Walaupun tidak mesti, walaupun bentuk sihir banyak, bukan hanya terkait dengan perkara gaib. Ada yang kayak tadi. Nah, sementara dukun itu fokus kepada mengklaim tahu perkara gaib, tapi tidak penyihir dan semacamnya ya, belum tentu gitu. Tapi rata-rata penyihir itu pasti dukun. Kalau tidak mau dikatakan semuanya. Ini korelasi hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Beliau menyebutkan bab tentang dukun setelah bab tentang penyihir, tentang sihir, karena rata-rata hampir semua penyihir itu dukun. Semua penyihir itu mengklaim tahu perkara gaib. Baik. Ini hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Baik. Kemudian Al-Quhan, maja fil Quhan. Apa itu Al-Quhan? Siapa itu Al-Quhan? Al-Quhan itu bentuk jamak taksir dari kahin. Bentuk jamak taksir dari kahin. Siapa itu kahin? Kalau terjemahan bahasa Indonesia dukun gitu ya. Siapa itu kahin? Ya. Al-kahin adalah alladzi yukhbiru anil mughayyabat. Alladzi yukhbiru anil mughayyabat. Orang-orang yang mengabarkan perkara gaib. Orang yang mengabarkan perkara gaib bil akhdi minal jin. Ya, bil akhdi minal jin. Orang yang mengabarkan perkara gaib yang dia ambil dari jin, dari para pendengar, pencuri dengar berita itu yang ada di langit pertama. Ini definisi kahin. Perhatikan, kahin adalah alladzi yukhbiru anil mughayyabat al-ma'khud au bil akhdi minal jin. Bil akhdi minal jin. Orang yang mengabarkan perkara gaib, yang mana perkara gaib itu, kabar tentang gaib itu diambil dari jin. Nah, ini bedakan dukun dengan tebak-tebakan. Kebetulan benar. Saya ambil pegang sana. Saya tanya, berapa uang dalam kantong saya? Gaib tidak bagi antum. Gaib kan?
Sahal bilang 10.000. Benar 10.000. Tapi berarti dia mengabarkan perkara gaib enggak? Iya. Apakah Sahal dukun? Ya bukan. Kenapa? Karena landasannya bukan dari mengambil dari jin, ya kan? Tapi tebak-tebak, nebak-nebak aja. Baik. Atau misalnya ada orang yang tahu perkara gaib, tapi dengan cara menipu. Saya ada trik sulap, ambil kartu berapa, terserah, jangan kasih saya. Terus dia bisa tahu. Karena tipuan misalnya. Bagaimanapun caranya menipu. Paham ya? Bagaimana cara menipu? Atau kamu, ini pulpen, gitu ya, pulpen, ini pulpen biasa, ini biasa. Nih tulis angka berapapun atau kata apapun, saya bisa tahu. Dan betul, ternyata apa? Jadi ini ada sekarang. Ternyata di pulpennya ada kamera kecil, tapi tempelnya pulpen biasa. Ini alat sulap dijual. Paham ya? Alat sulap dijual. Jadi apa yang ditulis di itu kelihatan di jamnya punya sulap itu. Kelihatan. Jadi bisa tahu. Paham ini? Orang awam yang tidak tahu apa-apa, oh jin ini. Padahal enggak, sudah ada kamera kecil di pulpennya. Tampilannya kayak pulpen biasa, itu dijual. Dijual. Salah satu alat sulap. Harganya mahal tentu saja. Tapi menipu orang. Langsung sini, ada yang seperti itu. Karena karena awam saja orang tidak tahu ternyata ada alat seperti secanggih itu gitu. Walaupun ada kamera kecilnya. Jadi semua yang ditulis sama orang biar jarak berapa dia bisa lihat dari jam tangan. Baik, pertanyaannya apakah dia dukun? Bukan, penipu iya, tapi dukun enggak. Ya kan kerjain orang ini. Dia penipu tapi bukan dukun. Kenapa? Walaupun dia tahu perkara gaib, dia mengabarkan tentang perkara gaib tentang orang itu nulis di sana di kertas pakai apa, dia bisa gambarkan. Tapi cara dia mengetahui pakai apa? Bukan mengambil dari jin, tapi lewat kamera tadi itu, ya kan? Tipuan. Dia bukan dukun. Makanya seperti yang saya katakan dari awal, jangan betul dalam Islam sihir ada, jin ada, tapi tidak semua yang ada sekarang itu yang kita lihat kayak wah begini gitu semua melibatkan jin. Enggak, banyak yang menggunakan teknologi, tipuan, alat alat bantu dijual, dibuat sedemikian rupa. Apakah itu sihir? Iya, sihir secara bahasa. Karena kita nggak tahu sebabnya, tersembunyi. Tapi bagi yang sudah tahu, oh ternyata bagi pulpen. Itu bukan lagi sihir, dia sudah tahu sebabnya, ya kan? Ternyata pulpennya ada kameranya. Oh ternyata triknya kayak gini. Jelas seperti ini. Nah, maka nanti dikatakan dukun, kahin, kalau dia mengabarkan perkara gaib dan sumbernya dia ambil dari jin, bukan dari mana-mana, bukan dari tipuan, bukan dari bikin alat ini, alat bantu, dan semacamnya. Paham? Nah, wallahu alam bisawab. Itu definisi kahin. Iya. Kenapa ditafsirkan seperti itu? Karena kenapa dipersyaratkan kahin itu mengambil dari gaib, dari jin maksud saya? Karena kahin susunan huruf kaf, ha dan nun, ya, kaf, ha dan nun itu bermakna at-tawaqqu. Tawaqqa'ah. Kalau dikatakan takahhanal khabar bermakna tawaqqa'ah. Si fulan takahhanal khabar, yakni tawaqqa, lagi menunggu kabar. Jadi takahhana bermakna tawaqqa, menunggu. Makanya kahin dikatakan kahin karena dia menunggu kabar dari jin-jin. Dia mendengarkan atau mencuri kabar berita di langit. Baik, wallahu alam bisawab. Saya kira cukup dulu. Nanti kita lanjutkan jenis-jenis atau hal-hal yang semisal dengan orang-orang yang semisal dengan kahin. Nanti ba'dal qadar sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.